الحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء نفعنا الله بعلمه وجمعنا وإياه بدار كرامته فلو لم يكن في فعل ذلك إلا رضا فاعله بأن يكون ممن يلعنه الله ورسوله وملائكته لكان في ذلك ما يدعو إلى تركه. Setelah beliau menyebutkan beberapa dosa-dosa yang terlaknat, ya, ada beberapa dosa-dosa yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla yang diremehkan orang. Yang terakhir beliau menyebutkan adalah wala'ana ar-rash wal murtash wal ra'ish, dan Allah melaknat ar-rash, orang yang menyuap, wal murtashi, yang disuap, ar-ra'ish, dan perantara. Kemudian beliau mengatakan, kalaulah seandainya perbuatan-perbuatan yang terlaknat ini tidak ada ancaman ataupun tidak ada hal lain kecuali menunjukkan ridhonya orang ini, menunjukkan persetujuan orang ini untuk dilaknat oleh Allah dan Rasulnya dan malaikat, maka semestinya hal ini sudah menunjukkan, sudah membuktikan kepada dia betapa pentingnya untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan seperti ini daripada harus dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Seorang laki-laki yang berdandan dengan dandanan wanita, wanita yang berdandan dengan dandanan laki-laki, yang wanita yang mencukur bulu alis dan menggantinya dengan bulu alis yang palsu ataupun tidak, dan banyak lagi perbuatan-perbuatan yang terlaknat. Qala faslun wa minha fasl, dan di antara imbas atau efek buruk daripada perbuatan dosa dan maksiat, hirmanu da'wati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa da'watil malaikah, adalah akan diharamkan, akan dijauhkan dari doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan malaikat. Tidak didoakan oleh Allah, tidak didoakan oleh malaikat, dibiarkan. Fa inna Allah subhanahu amara nabiyahu an yastaghfira lil mu'minina wal mu'minat, karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya untuk memintakan ampun kepada kaum mukminin dan kaum mukminat. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim, dan malaikat-malaikat yang memikul singgasana Allah, juga malaikat-malaikat yang di sekeliling singgasana Allah, mereka bertasbih dengan memuji Allah. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, subhanallah walhamdulillah, yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih, dan mereka beriman kepada Allah, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman. Orang yang beriman, malaikat pun ikut mendoakan, memintakan ampun. Rasul juga ikut mendoakan, memintakan ampun. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma, ya Allah,
Engkau telah meliputi segala sesuatu dengan rahmat dan ilmu-Mu. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim 'adzabal jahim. Maka ampunilah orang-orang yang selalu bertaubat dan mengikuti jalan yang benar, dan jauhkan mereka dari azab neraka jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum. Dan ya Allah, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang Engkau janjikan kepada mereka. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Dan siapa-siapa saja yang baik dari orang tua mereka, anak-anak mereka, pasangan-pasangan mereka dan anak keturunan mereka, innaka antal azizul hakim. Sungguhnya Engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Wa qihimus sayyi'at. Dan lindungilah mereka dari kejelekan-kejelekan. Ghafir ayat 7 sampai 9. Di dalam ayat ini perhatikan barakallahu fikum ya ikhwan, yang didoakan oleh malaikat ini. Yang mendoakan bukan malaikat sembarang malaikat, tetapi malaikat yang memikul singgasana Allah Azza wa Jalla. Itu yang ngantuk, itu yang didoakan malaikat itu. Jam berapa kalian ngomong yang didoakan oleh malaikat Allah, dan yang mendoakan adalah malaikat yang memikul singgasana Allah dan yang berada di sekeliling arsy Allah. Yang didoakan pertama orang-orang yang beriman. Yang kedua orang-orang yang selalu bertaubat dan beristighfar. Apa doanya malaikat? Doanya malaikat barakallahu fikum adalah agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka. Yang kedua, agar Allah Azza wa Jalla melindungi mereka dari azab neraka Jahannam. Yang ketiga, agar Allah Azza wa Jalla memasukkan mereka ke dalam surganya. Yang keempat, agar dimasukkan ke dalam surga sekeluarga, keluarga-keluarga mereka, orang tua mereka yang saleh, anak keturunan mereka yang saleh, istri, suami-suami mereka. Bukan hanya mereka yang didoakan, tapi semua. Dan yang kelima, doanya malaikat barakallahu fikum adalah, ya Allah, lindungilah mereka dari berbagai macam keburukan di dunia dan di akhirat. Dimasukkan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab, di antara efek daripada maksiat dan dosa, bahwa dia akan jauh dari doanya malaikat. Dia akan jauh dari doanya malaikat. Makanya barakallahu fikum, perhatikan ya ikhwan, orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla cenderung banyak, alhamdulillah, banyak dijauhkan dari musibah, banyak dijauhkan dari masalah. Lihat doanya malaikat, waqihimus sayyi'at wa man takis sayyi'ati wa ma idzin faqad rahimah. Doanya malaikat barakallahu fikum. Tadi kita ulangi, yang pertama agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Yang kedua, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak. Waqihim, yang kedua, waqihim adzabal jahim, agar Allah melindungi mereka dari neraka Jahannam. Yang ketiga, Rabbana wa adkhilhum jannati 'adn. Ya Allah, masukkan mereka ke dalam surga Aden. Yang keempat, masukkan keluarga mereka juga yang saleh di dalam surga Aden. Kumpulkan mereka sekeluarga di dalam surga. Ini menunjukkan keberkahan orang yang saleh dalam satu rumah. Satu rumah orang saleh itu membawa keberkahan. Kemudian waqihimus sayyi'at, doa yang kelima adalah agar Allah Azza wa Jalla melindungi mereka dari keburukan.
dari kejelekan. Betapa berkahnya barakallahu fikum ya ikhwan orang yang saleh. Betapa indahnya kehidupan mereka, siang dan malam selalu didoakan oleh malaikat. Siapa tadi yang didoakan malaikat? Yang ngantuk didoakan malaikat ya. Doakan malaikat orang yang beriman, orang yang bertaubat, dan orang yang selalu mengikuti jalan yang benar. Wattaba'u sabilak, yang selalu mengikuti jalan kebenaran, jalan hidayah. Fahadha du'aul malaikah. Inilah doanya malaikat lil mu'minina at-taibin al-muttabi'ina kitabih, untuk orang-orang yang beriman, yang bertaubat, yang mengikuti Alkitab wa sunnati rasulih, dan sunnah rasulnya. Alladzina la sabila lahum ghairihima, yang tidak ada jalan selain keduanya ini, Al-Quran dan Sunnah. Fala yut'am fala yatma' ghairu haula'i biijabati hadhihi da'wati, maka jangan pernah berharap selain mereka-mereka ini untuk didoakan oleh malaikat. Idh lam yattasif bi sifatil mad'uwi lahu biha wallahu musta'an, karena tidak memiliki sifat-sifat yang didoakan ini. Surat Ghafir ayat 7 ayat 9. Ingin didoakan oleh malaikat Allah Azza wa Jalla siang dan malam. Ingin didoakan Allah, malaikat yang memikul singgasana Allah, yang paling dekat dengan Allah. Ingin didoakan oleh malaikat-malaikat yang di sekeliling arasy Allah. 3 syarat ini. Faghfir lil ladzina tabu, faghfir lil ladzina amanu. Yang pertama beriman. Dan kita tahu bahwa iman ada 6 rukunnya. Tu'minu billahi wa malaikatihi, beriman. Dan selanjutnya, kemudian yang kedua, at-taibin, selalu bertaubat, beristighfar, perbanyak istighfar. Dan yang ketiga, barakallahu fikum, ikuti kebenaran Alkitab was sunnah. Yang namanya kebenaran itu enggak mesti rame-rame. Kebenaran itu adalah mawafaqal haqq wa in kunta wahdak. Kata Ibnu Mas'ud, kebenaran itu adalah ketika kamu berjalan di atas al-haq, Al-Quran was sunnah, sekalipun engkau seorang diri. Orang memandang Anda dengan sebelah mata, orang memandang Anda dengan nyinyir, orang menertawakan Anda. Kebenaran itu bukan berarti harus ramai. Kebenaran itu bukan berarti harus beramai-ramai, enggak. Kebenaran barakallahu fikum adalah ketika Anda berjalan di atas Al-Quran was sunnah ala fahmi salafil ummah. 3 ini kalau mau ini didoakan oleh malaikat. Dalam surat Ghafir ayat 9. Ingin didoakan oleh malaikat, terlindung dari kejahatan, dimasukkan ke dalam surga semuanya. Peganglah 3 sifat itu. Waqihimus sayyi'at, dan lindungilah mereka dari kejahatan, dari keburukan apapun ya Allah. Keburukan di dunia maupun keburukan di akhirat. Subhanallah. Didoakan, dilindungi. Allah Azza wa Jalla menjadikan malaikat-malaikatnya untuk mendoakan orang yang beriman, untuk memberikan perlindungan dari depan, dari belakang. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Dan bagi setiap manusia ada malaikat yang bergantian menjaga dia. Mu'aqibat, malaikat yang bergilir, bergantian menjaga manusia setiap saat, dari depan, dari belakang, ada yang menjaga. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu arda, fa idza halal qadar qala Allah tanahha anhu.
Ketika Allah Azza wa Jalla hendak menakdirkan sesuatu pada orang ini, maka Allah mengatakan kepada para malaikat penjaga, menjauhlah kalian dari orang ini, jauhkan diri kalian karena hari ini saya menakdirkan dia entah itu celaka atau yang semisalnya. Selama belum ada, maka malaikat akan selalu menjaga dari depan dan belakang. Sehingga wajar kadang-kadang kita merasakan keajaiban di luar naluri. Seakan-akan kayak seperti ada yang bisikin untuk berpindah dari tempat itu. Barusan pindah, tiang listrik jatuh persis di situ. Ada motor datang remnya ngeblok langsung di situ. Ngelus dada. Untung tadi saya pindah. Ya bukan masalah untung rugi, memang Allah takdirkan kamu, masya Allah, belum mentakdirkan kamu selamat. Terkadang kita merasakan seakan-akan ada yang dorong, ada ranting besar, ranting pohon jatuh di situ. Kita merasakan seakan-akan ada yang dorong tadi. Gak tahu tadi kok kayak terasa ada yang dorong. Makanya saya langsung lompat ke sebelah. Gak taunya barusan lompat ranting jatuh. Gak taunya barusan geser dikit pohon durian jatuh. Langsung megang kepala, ya Allah. Gak ada helm lagi. Ini kalau saya gak geser tadi kepala, pecah kepala orang. Itulah yang dinamakan malaikat hafal. Allah Azza wa Jalla katakan, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Dan tidak ada satupun yang ngantuk-ngantuk. Saya dijaga malaikat ya, saya ngantuk. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Dan tidak ada satupun jiwa manusia kecuali dijaga oleh malaikat Allah Azza wa Jalla. Maka sekali lagi orang yang beriman seperti itu, dijaga oleh malaikat, didoakan oleh malaikat, Allahu Akbar, dilindungi oleh malaikat, nggak perlu khadam, nggak perlu belajar ilmu kanuragan untuk mencari khadam. Qala wa min uqubatil ma'asi, di antara akibat daripada perbuatan dosa dan maksiat, marawahul Bukhari fi sahihihi, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, min hadis Samurah bin Jundab qal, dari hadis Samurah bin Jundab, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma yuksiru an yaqula li ashabihi, biasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam seringkali berkata kepada sahabatnya, hal ra'a ahadun minkumul barihata ru'ya, seringnya begitu di antara kebiasaan Rasulullah. Selesai sholat subuh, ya kumpul mereka di masjid sambil menunggu syuruk. Kalau kita alhamdulillah di sini taklim, ada yang habis itu baca Quran, masya Allah. Nah, itu Rasulullah kumpul di masjid setelah selesai sholat subuh, beliau bertanya kepada sahabat, ayo, kamu semalam mimpi apa? Ada yang mimpi indah semalam? Kemudian masing-masing menceritakan mimpinya. Fayaqussu alaihi ma sya'allahu an yaqussa. Maka orang pun bercerita mimpinya. Ada yang cerita mimpi saya mimpi ini, ada yang cerita saya mimpi ini. Nah, karena mimpi itu ya itulah hasil daripada yang sekarang bikinan manusia, film. Kamera diambil dari, duplikat dari ciptaan Allah Azza wa Jalla, bayangan. Film itu ia diambil dari mimpi manusia. Subhanallah, indahnya ciptaan Allah itu. Kok bisa? Orang kalau sudah tidur itu rasanya mimpi indah banget, atau mimpi jelek. Itulah film. Bangun-bangun, ya Allah, ternyata cuman efek kamera. Nah, ternyata cuman khayalan, cuman fantasi. Dia membayangkan dari dalam mimpinya. Maka Rasul seringnya seperti itu. Tapi minimal terhiburlah. Kan sama, kita nonton film, ada orang bisa terbang, ada orang dikeroyok, ya minimal terhibur. Padahal nanti juga
cuman hanya permainan kamera, paling tidak kita terhibur. Mimpi juga begitu. Padahal itu cuma permainan mimpi kamera, tapi paling tidak kita terhibur dan berharap kebaikan dari situ. Qala wa innahu qala lana dzata ghadati innahu atani al-lailata atiyan wa innahuma ibta'athani wa innahuma qala li intaliq wa inni intalaqtu ma'ahuma. Kemudian ada orang yang cerita kepada beliau, ya Rasulullah, semalam saya sedang tidur, tiba-tiba didatangi oleh dua orang, dan kemudian mereka membangunkan saya dari tempat tidur saya dan nyuruh saya jalan, ayo jalan. Maka aku pun jalan ikut bersama mereka. Wa inna ataina ala rajulin muttaji'in wa idza akharu qa'imun alaihi bisakhrati. Kok tiba-tiba kami melewati orang yang sedang berbaring, satu lagi orang berdiri menimpuknya dengan batu. Ngeri mimpinya. Kami berjalan, kamu sudah mimpi? Mimpi apa nanti? Kamu mimpi apa nanti? Kamu tahu nggak doa tidur apa? Ngantuk kayak gitu. Kata beliau, ada orang yang sedang berbaring, lalu yang satu lagi berdiri menimpuknya dengan batu, timpuk lagi. Wa idza huwa yahwi bis-sakhrati li ra'sihi fayazlagu ra'sahu wa yatadahdahu al-hajaru hahuna fayatba'u al-hajar wa ya'khudhuhu fayakhudhuhu. Lalu dia kemudian menimpuk batu itu di kepalanya. Timpuk batu ditimpuk di kepalanya, kemudian batunya pun menggelinding. Orang ini mengejar batu itu, diambil lagi, ditimpuk lagi di kepalanya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Qala fayakhudhul hajar fayakhudhuhu fala yarji ilaihi hatta yasihha ra'suhu kama kan. Ketika dia mengambil batu, kepalanya pun kembali sehat seperti semula. Yang tadinya pecah berdarah ditimpuk dengan batu, orangnya pun mengejar batu ini sambil mengambil. Begitu dia kembali, kepalanya sudah sembuh lagi, normal seperti semula. Qala summa ya'udu alaihi, kemudian ditimpuk lagi dengan batu. Fayaf'alu bihi mithla ma fa'ala al-marratal ula, timpuk lagi dengan batu seperti perbuatan semula. Qala qultu lahum subhanallah ma hadza. Saya pun berkata, subhanallah, ada apa ini? Kok kasihan banget yang satu baring ditimpuk dengan batu, sehat sampai kembalikan timpuk lagi. Saya bertanya, siapa mereka ini? Qala intaliq. Tiba-tiba dua orang yang mengambil saya ini, mereka mengatakan, sudah pergi aja, pergi, gak usah banyak tanya. Fantalaqna fa'ataina ala rajulin mustalqin liqafah. Nah, ini diantaranya, nanti akan dikisahkan. Ini hadis yang panjang, mungkin 3 kali pertemuan yang bisa jadi hadis. Baik, kami pun kembali melanjutkan perjalanan, dan kami melewati orang yang sedang tidur terlentang. Wa idza akhar qa'imun 'alaihi bikallubin, ada orang yang berdiri di atasnya dengan tombak atau pancing dari besi. Wa idza huwa ya'ti ahada shiqqai wajhihi fayusharrishiru shidqah. Lalu kemudian dia mengkailkan mata pancing besi di salah satu bibirnya, di mulutnya, dan ditarik sampai sobek ila qafah, sampai ke belakangnya. Mulutnya ditarik dengan besi, dengan kail besi ini sampai ke belakang. Hukuman siapa ini? Hukuman orang yang berghibah, yang menggibahi orang. Yang tadi nanti hukuman orang yang tidur dari ibadah. Qala wa min kharahu ila qafah, dan hidungnya juga sampai ke belakang.
mulutnya disobek sampai ke belakang, hidungnya disobek sampai ke belakang. Wa ainahu ila qafah, matanya juga ada orang yang memiliki jangkar besi yang mata 3, mulutnya, hidungnya, matanya disobek-sobek sampai ke belakang. Nasallallahu salamata wal afiyah. Thumma yatahawwal ila al-janib al-akhar. Kemudian setelah salah satu mulut sobek, pindah ke bibir yang lain, disobek lagi. Fayaf'alu bihi mithla ma fa'ala bil janibil awwal, lalu disobek seperti bibir yang lainnya. Fama yafragu min dhalikal hajibu al-janibu min dhalikal janibi hatta yasihha dhalikal janibu kama kan. Setiap selesai dari satu sudut mau menyobeknya, kembali lagi menyobek yang kiri, yang kanan sudah sehat kembali, nyobek yang kanan, yang kiri sudah sehat kembali. Intinya ini adalah azab. Summa ya'udu alaihi fayaf'alu mithla ma fa'al fil marratil ula. Kemudian kembali lagi, sobek lagi, la ilaha illallah. Qala qultum subhanallah. Man hadani? Qala li intaliq. Aku pun mengatakan subhanallah, siapa mereka ini? Lalu kemudian orang ini mengatakan kepadaku, intaliq, udah pergi. Enggak usah mikir. Ini la haula wala quwata illa billah. Nanti akan ada kelanjutannya daripada kisah daripada hadis ini. Masalah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sering menanyakan kepada para sahabat di antara mimpi mereka, siapa di antara kalian yang bermimpi? Mereka pun bercerita. Na'am, wallahu a'lam bis-shawab. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.